Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Sebelumnya Miss Intan sudah meminta kalian untuk menerjemahkan bagian 1 dari learning material yang ada di gambar-gambar itu ya. Nah, di video ini Miss Intan akan membahasnya terlebih dahulu sebelum masuk menjelaskan kepada materi selanjutnya. Oke, ini dia. Yang pertama ada what are the students doing? Apa yang murid-murid sedang lakukan? Oke, itu artinya. Kemudian dijawab, they are doing exercise. Mereka sedang melakukan senam. Gitu. Yang kedua, ini ada bapak-bapak baca koran. What is father doing? Apa yang sedang ayah lakukan? Ternyata dia adalah ayah. He is reading a newspaper. Dia sedang membaca sebuah koran. Lanjut, what is mother doing? Apa yang sedang ibu lakukan? She is cooking. Dia sedang memasak. Nomor 4, what is aunt doing? Apa yang sedang bibi lakukan? Bibi atau tante. Kemudian dijawab, she is drinking a cup of tea. Dia sedang minum secangkir teh. Nomor 5, what is Doni doing? He is studying. Apa yang sedang Doni lakukan? Dia sedang belajar. What is mother doing? Apa yang sedang ibu lakukan? She is cooking in the kitchen. Dia sedang memasak di dapur. Nomor 7. What is my brother doing? Apa yang sedang saudara laki-lakiku lakukan? He is doing the dishes. Dia sedang mencuci piring. Yang terakhir, what are Doni and Aryo doing? Apa yang sedang Doni dan Aryo lakukan? They are playing football. Mereka sedang bermain sepak bola. Seperti itulah artinya anak-anak. Kalian bisa cek hasil terjemahan kalian minggu lalu apakah sudah benar? Apakah benar semua atau ada yang salah? Yang salah tolong perbaiki ya. Lanjut, Miss Intan akan membahas materi selanjutnya yang ada di bawahnya. Study the tables below. Pelajari tabel-tabel di bawah ini. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat di sisi paling kiri, kita pelajari tabel yang atas dulu ya. Ada kata what. Kemudian disambung dengan to be. To be ada 3 di sini. To be is, are, dan am. To be is ini digunakan jika selanjutnya objeknya adalah nama orang atau dia. Dia di sini bisa 2. Dia untuk laki-laki adalah he, dia untuk perempuan adalah she. Jadi menggunakan to be is ini untuk kata ganti orang ketiga. Seperti itu. What is Susi doing? Ya kan? Habis kata is, nama Susi. Lanjut, what is Tom doing? Setelah kata is, nama orang Tom. Kemudian bisa juga dengan he atau she. What is he doing? What is she doing? Sama-sama artinya apa yang dia lakukan. Bedanya kalau dianya ini menunjukkan laki-laki, gunakan yang he. Kalau perempuan gunakan yang she. Sampai sini apakah sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut saja yuk. Kemudian ada to be yang are. Are, tulisannya are, dibacanya are. Oke. What are bla 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 doing? Menggunakan to be are ini jika objeknya lebih dari 1 atau artinya adalah mereka. Jadi kalian bisa menggunakan nama orang yang lebih dari 1 ya.
dan menggunakan they atau yang artinya mereka. Misalnya jika objeknya adalah nama orang lebih dari satu, maka menjadi what are Guntur and Theo doing? Apa yang sedang Guntur dan Theo lakukan? Atau what are Ranti and Putri doing? Apa yang sedang Ranti dan Putri lakukan? Nah, kalau pakai objek mereka itu adalah they. Oke. Contohnya, what are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? Pokoknya, are itu menunjukkan objek yang lebih dari satu, sehingga tidak hanya berlaku untuk nama orang yang lebih dari satu, ataupun pakai kata mereka, they. Bisa juga kata-kata lainnya yang menunjukkan objek lebih dari satu, seperti the students. The students itu kan artinya murid-murid ya, karena di situ ada s-nya di belakang student, jadi menunjukkan jamak lebih dari satu, sehingga menggunakan to be are. Contoh lain selain the students apalagi? Misalnya apa yang sedang guru-guru lakukan, berarti menjadi what are the teachers doing? Ya, guru-guru lebih dari satu, teacher-nya menjadi teachers, dan to be-nya menggunakan are. Tapi jika teacher-nya atau gurunya cuma satu, menggunakan to be is. Pintar, menjadi what is the teacher doing? Apa yang sedang guru itu lakukan? Paham ya? Lanjut ke to be am. To be am ini hanya berlaku untuk objek saya atau I, sehingga menjadi what am I doing? Apa yang sedang saya lakukan? Hanya berlaku untuk I saja. Gampang kan? Tabel di atas itu adalah bentuk pertanyaannya. Sekarang kita masuk ke tabel yang di bawah, adalah bentuk jawaban dari pertanyaan tabel di atas ya anak-anak. Yang pertama, Susi is playing football. Jadi ketika ditanya what is Susi doing? Jawabnya Susi is bla bla bla. Jawab dengan apa yang sedang Susi lakukan. Di buku ini, contohnya Susi is playing football. Susi sedang bermain sepak bola. Kemudian, jika ditanya what is Tom doing? Jawabnya Tom is bla bla bla. Di buku kita bisa ambil contoh Tom is reading a book. Tom sedang membaca sebuah buku. Begitu seterusnya ya anak-anak. Jadi jika ditanya what is he doing? What is she doing? Jawabnya subjeknya dulu. He atau she atau nama orangnya dulu, kemudian to be-nya is, dan pekerjaan apa yang sedang mereka lakukan. Gitu. Lanjut, kalau to be-nya are, yang pertama adalah nama orangnya dulu ya. Misalnya, what are Guntur and Theo doing? Maka dijawabnya Guntur and Theo are bla bla bla. Apa yang sedang mereka lakukan? Kamu jawab. Misalnya, Guntur and Theo sedang bermain catur. Maka dijawab Guntur and Theo are playing chess. Artinya, Guntur dan Theo sedang bermain catur gitu loh anak-anak. Paham tidak? Misalnya, pertanyaannya adalah what are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? Maka dijawab they are doing apa nih ceritanya? Mereka sedang bermain layang-layang misalnya ya. Menjadi they are flying a kite. Mereka sedang menerbangkan layang-layang gitu. Nah, jika pertanyaannya kepada saya, what am I doing? Apa yang sedang saya lakukan? Kemudian dijawabnya I am taking a shower misalnya. Artinya adalah saya sedang mandi gitu. Paham tidak? Jadi tabel di atas adalah bentuk pertanyaannya, kemudian tabel di bawah adalah bentuk jawabannya.
Ya, kalau yang atas bertanya apa yang sedang dilakukan, pertama adalah kata what dulu, ditambah to be, ditambah objeknya, nama orang, saya, mereka, atau dia, kemudian kata doing, yang artinya lakukan. Nah, jawabannya pertama dijawab dengan nama orangnya dulu, subjeknya dulu, atau dia, he, she, they, atau saya, I, gitu ya. Baru ditambah to be ada 3, is, are, am, dan ditambah dengan predikatnya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, predikatnya, apa yang sedang dikerjakannya. Sekian pembahasan dari Miss Intan. Selanjutnya Miss Intan akan menampilkan latihan soal yang harus kalian kerjakan sesuai dengan apa yang sudah Miss Intan bahas di kedua tabel itu ya. So, check it out. Soal nomor 1, di sini ada gambar seorang anak perempuan yang bernama Nina sedang melakukan apa itu anak-anak? Sedang membersihkan kamarnya menggunakan kain pel, berarti sedang mengepel lantai ya. Nah, tugas kalian buat kalimat pertanyaannya dan kalimat jawabannya ya, seperti yang sudah Miss Intan jelaskan. Oke, ini baru nomor 1. Nomor 2, nah ini gunakan kata ganti orang ketiga dia. Dia perempuan menggunakan apa yo? Kemudian dia sedang melakukan apa ya? Miss Intan kasih tahu dalam bahasa Indonesianya ya. Dia sedang menanam tanaman atau bisa juga menggunakan kata dia sedang berkebun. Nah, tugas kalian sama, membuat bentuk kalimat pertanyaannya dan sekaligus jawabannya ya. Gambar nomor 3 menunjukkan seorang guru yang sedang mengajar. Tugas kalian sama, buat bentuk kalimat pertanyaannya dan jawabannya dalam bahasa Inggris. Petunjuk untuk soal nomor 4 ini menunjukkan gambar mereka sedang memasak bersama di dapur. Tugasnya sama ya. Nomor 5 menunjukkan murid-murid sedang membersihkan kelas bersama-sama ya. Coba tugasnya masih sama, membuat bentuk kalimatnya dan jawabannya. Nomor 6 menunjukkan gambar saya sedang membuang sampah. Nomor 7, saya sedang memberi makan ikan. Oke, tugasnya 7 nomor saja dibuat bentuk pertanyaan dan jawabannya ya seperti yang sudah Miss Intan jelaskan yang di tabel-tabel itu loh anak-anak di depan sana. Sekian Miss Intan ucapkan wassalamualaikum, terima kasih.